Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar tentang teori asimetri. Yang pertama, saya Dea Alverina Haryanto dari S1 Akuntansi A Reguler 2. Judul artikelnya yaitu pengaruh asimetri informasi kapital adekuasi rasio terhadap manajemen laba disusun oleh Ayu Susanti. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Pertama, pengaruh asimetri informasi terhadap yaitu asimetri informasi memiliki pengaruh. Yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan. H2-nya yaitu ukuran perusahaan. Yang ketiga, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. H3-nya yaitu kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Yang keempat, pengaruh kapital adekuasi rasio terhadap manajemen laba. H4-nya yaitu kapital adekuasi rasio memiliki pengaruh. Metode penelitian dalam artikel ini adalah pengambilan sampel adalah sampling, yaitu di mana penarikan sampel dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Keuangan perusahaan tahun 2013 digunakan adalah sumber data. Maaf, ada kendala dalam sinyal. Selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulannya. Pertama, hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, hasil uji hipotesis kedua menunjukkan ukuran terhadap berpengaruh. Yang kedua yaitu hasil uji hipotesis kedua menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil uji hipotesis ketiga
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang keempat, hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa kapital adekuasi rasio berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Wikanti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wikanti Niti Yuniarsari, NIM 18220040. Judul Pengaruh Informasi Asimetri Kinerja masa kini dan manufaktur yang go public dari tahun 2006 sampai 2008 yang disusun oleh Rausulita Suhendah dan Ernest. Metode pada penelitian artikel ini populasi penelitian diambil dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2008. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Capital Market Directory atau ICMD pada tahun 2006 sampai 2008. Teknik pengumpulan dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling method. Lalu untuk hasil dan pembahasannya, pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah semua perusahaan manufaktur yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2008 dengan menggunakan sampel berjumlah 32 perusahaan manufaktur. Sampel perusahaan tersebut diambil dengan teknik purposive random sampling dengan kriteria bahwa perusahaan memperdagangkan saham dan mempublikasikan laporan keuangan auditan selama periode tersebut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses pengolahan data dengan menggunakan analisis linear berganda melalui SPSS versi 17, dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur berjumlah 32 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak, yang berarti informasi asimetri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan memiliki hubungan negatif. Yang kedua, H2 diterima, yang berarti kinerja masa kini memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan hubungan positif. H3 ditolak, yang berarti kinerja masa depan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sekian presentasi dari artikel saya yang saya cari. Selanjutnya akan dilanjut teman saya, Risna. Saya Risna Arventiani, NIM 180022. Saya Risna Arventiani, NIM 18220005, akan mempresentasikan artikel dengan judul Pengaruh Asimetri Informasi Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba.
Sesuai dengan penelitian Rahmawati tahun 2006 bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Desmiyawati tahun 2009 dan Mulyawati tahun 2011. H1, asimetri informasi berpengaruh positif pada manajemen laba. Leverage sebagai salah satu usaha dalam peningkatan laba perusahaan dapat menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer dalam hal manajemen laba. Hal ini diperjelas oleh Suad Husnan tahun 2001 yang menyebutkan bahwa leverage yang tinggi disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam mengolah keuangan perusahaan dan penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H2 leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sejalan dengan pandangan penelitian yang digunakan Ujianto dan Pramuka tahun 2007 menunjukkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap discretionary accrual. Pranata dan Masud tahun 2003 pun juga menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi tidak keselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. H3, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba. Penelitian Suranto dan Midyastuti tahun 2005 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan sebagai salah satu mekanisme corporate governance sebagai investor dalam mengurangi praktik manajemen laba. Investor institusional diasumsikan sebagai investor yang berpengalaman dan dapat melakukan analisis dengan lebih baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh memanipulasi manajemen. Oleh karena itu, manajer menghindari tindakan manajemen laba sehingga laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas. H4, diperoleh kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba. Metode penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang didaftarkan pada BIE tahun 2009 sampai 2013 dengan mengunduh annual report. Manajemen laba pada manufaktur yang terdapat di BIE periode 2009 sampai 2013 adalah objek penelitian pada penelitian ini. Simpulan dan saran. Untuk simpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik serta pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi dan leverage berpengaruh positif pada manajemen laba. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.